Kata-kata bijak Habibur Rahman Al-Syirazi. Siapa yang mengenal dan mentaati Allah, maka ia akan bahagia, walaupun berada di dalam penjara yang gelap gulita. Dan siapa yang lalai dan melupakan Allah, ia akan sengsara, walaupun berada di istana yang megah mempesona. Pernahkah kita berterima kasih kepada para petani penanam benih, keramahan yang putih, ketulusan yang tak pernah menagih? Kita harus ikhtiar untuk memperoleh kehidupan yang abadi di alam yang fana ini. Duduk dengan nyaman dan meminta surga itu tidak mungkin. Aku tidak seberani itu meminta surga dengan duduk nyaman. Benar, mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak. Aku baru menyadari bahwa antara cinta dan rasa ingin memiliki itu tidak sama. Orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kecintaan pada kesenangan duniawi, selain rasa takut kepada Allah yang menggetarkan hati, atau rasa rindu kepada Allah yang membuat hati merana. Al-Quran itu di alam kubur bisa memberi syafaat bagi pemiliknya, di akhirat juga memberi syafaat bagi pemiliknya. Meneduhkan dikala gelisah, dekat dikala susah, mengobati dikala sakit, dan mesra dikala bahagia, itulah sahabat sejati. Jangan pernah engkau merasa tersiksa dengan apa yang kau anggap baik untuk dirimu. Cinta yang paling membahagiakan dan menyembuhkan adalah cinta kepada Allah. Siapa yang sabar, dia akan meraih apa yang diinginkannya. Manisnya senyum hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mencintai dengan hati. Kesombongan sebesar apapun akan luluh ketika mengingat kematian. Memenuhi segala kecocokan dengan hati semua manusia adalah hal yang tidak mungkin kamu capai. Dan ketahuilah, tidak ada jalan yang lebih dekat dari kejujuran, tidak ada dalil yang lebih berhasil dari ilmu, dan tidak ada bekal yang lebih sampai dari takwa. Jika kau merasa merana karena rindu kepada Allah, kau tidak mungkin merana karena rindu kepada orang lain. Ada saat-saat manusia dihadapkan dua pilihan yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya tidak sederhana. Menegakkan syariat tidak boleh dengan melanggar syariat. Syariat tidak boleh dilanggar dengan memanfaatkannya dan berteriak-teriak demi dia. Padahal bukan. Kunci syariat ada bersamaku, yaitu Al-Quran. Perlu proses agar seseorang bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Semestinya keluar dari Ramadan, semua yang berpuasa rendah diri, tawadu, mudah bertemu hati dengan saudaranya, mudah mengalah demi saudara. Jangan biarkan orang lain lebih tahu banyak tentang dirimu. Ada orang yang namanya lekat sebagai pembangun kota bersejarah, bahkan pembangun sebuah imperium. Ada juga orang yang bahkan anaknya saja tidak mengenalnya. Hanya mereka yang bisa menjiwai mental para pahlawannya yang akan meraih prestasi-prestasi gemilang. Jika kau mencintai seseorang, ada dua kemungkinan: diterima atau ditolak. Jika ditolak pasti sakit rasanya, namun jika kau mencintai Allah pasti diterima. Biarkan orang lain menangisi kepedihan-kepedihan kecil, tetapi kamu jangan. Kalau kita tidak perhatian pada saudara kita, risiko di akhirat lebih berat lagi. Kebenaran paling agung dalam Islam setelah syahadat adalah syalat. Siapa yang tidak syalat, dia pengkhianat. Dan pemerintahan seorang pengkhianat itu ditolak. Bertemu jodoh di mana saja asal itu yang paling baik di mata Allah dan paling mendapatkan ridha Allah. Sesuatu yang datangnya dari hati akan sampai ke hati dan diterima oleh hati. Kita harus introspeksi. Sudah genapkah zakat kita? Ada hak mereka dalam harta kita? Apakah kita yang nasibnya lebih baik telah membuat program real untuk perbaikan nasib mereka?
Kebijakan yang sesungguhnya biasanya tampak melalui kerendahan hati dan tidak banyak cakap. Lepaskan beban masa lalu. Sudahlah, yang lalu biarkan berlalu. Al-Quran melarang membunuh dan Al-Quran justru menyuruh menjaga kehidupan. Kita tidak cukup hanya melarang saudara-saudara kita mengemis. Kita semua umat Islam bertanggung jawab atas nasib mereka. Menghadaplah kepada Allah dengan hati luluh. Hindarkan dirimu dari sikap ujub dan angkuh. Secara undang-undang, negara tidak boleh diskriminasi, tetapi praktiknya tetap ada perlakuan diskriminasi, bahkan intimidasi terhadap orang Islam. Islam adalah guru serta pembimbing ilmu pengetahuan, dan pemimpin serta bapak dari segala pengetahuan. Kita beramal tidak usah tapi-tapian. Kita berusaha ikhlas, namun demikian, hanya Allah saja yang berhak menilai. Jika itu semua diterima Allah sebagai amal saleh, selain mengharap ridhanya di akhirat. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, jika kamu bekerja keras, dan tidak keburu mati dulu. Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, maka akan mendapatkan apa yang diharapkan. Musim semi adalah bukti tak terbantahkan adanya hari kebangkitan, bagi yang berpikir. Pergaulilah manusia yang jahat dengan baik, karena pada hakikatnya kamu sedang bermuamalah dengan Allah yang Maha Besar. Terhadap sesuatu yang kurang biasa memang kadang terasa aneh dan rumit, tapi kalau terbiasa, mudah saja. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu itu jauh lebih penting daripada bagaimana kamu menghabiskan uangmu. Kekeliruan soal uang mudah dikoreksi, tetapi begitu kehilangan waktu maka hilanglah model hidup, hilanglah segalanya. Di hadapan bara api yang membakar kita jangan nyalakan sumbu dinamit, hancur semua akibatnya. Di hadapan bara api kita gunakan air dingin. Engkau sendiri yang tidak menghormati dirimu sendiri. Menasihati orang lain itu mudah, tetapi mengamalkan pada diri sendiri tidak mudah. Orang yang memiliki semangat, ia akan mencintai semua yang dihadapinya. Tidak ada yang terlalu baik dan terlalu pemurah dibandingkan dengan kebaikan dan kemurahan Allah. Tidak semua orang mendapat informasi yang benar dan jujur tentang Islam. Biarkan orang lain menyerahkan masa depan mereka kepada orang lain, tetapi kamu jangan. Kita tentu tidak menginginkan peran agama, karena pada kenyataannya, perang agama tidak membuat sebuah agama itu musnah. Yang musnah adalah umat manusianya yang berperang.